Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu Ira, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak itu saya harus melakukan observasi terkait dengan supervisi akademik. Nah, di sini saya minta bantuan Bu Ira. Kita akan melakukan kegiatan observasi dulu Ibu. Tapi nanti sebelum observasi, nanti ada sedikit seperti namanya adalah coaching. Kita diskusi lah, intinya seperti itu. Yeah. Nah, ini nanti kegiatannya ada 3 Bu. Yang pertama, kita akan ngobrol tentang apa yang perlu dipersiapkan sebelum observasinya. Nah, nanti saya juga akan membersamai Bu Ira di kelas untuk pelaksanaan observasi. Lalu setelah itu nanti ada sedikit ngobrol lagi, kita refleksi kegiatan observasi di hari ini. Seperti itu Bu Ira. Sekalian saya minta izin sama Bu Ira, nanti saya rekam Bu sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan aksi nyata terkait tugas yang dari guru penggerak. Berkenan Bu? Boleh, Oh, nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Langsung saja nggih Bu Ira. Ya. Sebelum observasi itu kan biasanya kita hubungannya, kalau yang dulu itu kan ada yang namanya supervisi akademik. Bu Ira pasti kan sudah paham. Ya. Nah, ini saya juga meminta izin ke Bu Ira melakukan supervisi akademik terkait pembelajarannya Bu Ira. Nah, di awal ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya konfirmasi dulu ke Bu Ira terkait kegiatan kita mau observasi nih Bu. Ya. Nah, yang pertama Bu Ira, apakah Bu Ira sudah mempersiapkan, yang sudah Bu Ira persiapkan untuk pembelajaran di hari ini biasanya apa aja Bu? Tentunya untuk mempersiapkan pembelajaran, pastinya itu perangkat pembelajaran lengkap seperti RPP, kemudian bahan ajar, alat evaluasi, beserta kisi-kisi yang sudah disediakan. Nah, intinya bahan ajar lengkap untuk persiapan pembelajaran hari ini. Oh, okay. Berarti semuanya sudah dipersiapkan dulu. Iya, gitu, sudah. Ya. Nah, tadi Bu Ira menyampaikan sudah ada perangkat pembelajaran yang lengkap. Berarti mungkin lebih spesifiknya gini Bu Ir, ada tidak sih atau tujuan pembelajarannya Bu Ir hari ini untuk anak-anak kelas 1 itu apa Bu? Sebenarnya secara umum tujuan pembelajaran hari ini itu lebih menekankan setelah kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak bisa meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Karena kelas 1 yang diutamakan adalah membaca permulaan itu, sehingga bisa untuk pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Oh, iya. Berarti kalau untuk terkait tujuan pembelajarannya itu berarti materinya apa Bu hari ini Bu? Materinya saya mengambil hari ini itu bahasa Indonesia dan juga matematika. Bahasa Indonesia dan matematika. Matematika, iya. Oh iya, kalau kelas rendah kan matematika masih include di tema ya Bu ya? Iya, masih menjadi tema, satu dengan iya. tema. Oke. Tadi Bu Ira sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya adalah untuk meningkatkan membaca permulaan di kelas 1 Bu. Ya. Kalau mungkin lebih spesifik lagi Bu Ir, aspek perkembangan atau aspek pengembangan siswa yang ingin dicapai hari ini apa Bu? Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak itu paling tidak dalam membaca suku kata sudah mampu. Oke. Sudah mampu untuk membaca suku kata ke depannya. Begitu. Kemudian ketika anak yang sudah bisa membaca suku kata, bisa membaca kata yang lebih banyak lagi, seperti itu. Oh, jadi yang awal itu mampu membaca suku kata dengan harapan nanti akan membaca kata yang lebih banyak atau kalimat lengkap gitu. Iya, karena bagaimanapun untuk kelas 1 apapun pembelajarannya saya tekankan untuk lebih ke aspek membacanya dulu. Apapun materi pembelajarannya seperti itu. Jadi kegiatannya fokusnya seperti itu. Oh, gini. Karena untuk ke jenjang selanjutnya membaca itu kan jadi modal utama yang paling penting ya Bu. Nah, terkait ini Bu Ir, tadi ingin mengembangkan berarti lebih ke arah kemampuan membaca siswa di kelas 1. Adakah strategi atau langkah-langkah khusus yang biasanya Bu Ir lakukan atau mungkin yang hari ini akan dilakukan, strateginya seperti apa Bu? Kalau hari ini saya menggunakan model pembelajaran PBL. Problem Based Learning. Nah, kenapa saya mengambil itu? Untuk siswa supaya lebih aktif. Lebih senang dalam belajar. Nah, selain penggunaan model PBL, saya juga menggunakan
benda konkret, yaitu kartu kata atau kartu huruf atau Kartu flashcard. huruf. Iya, untuk membantu siswa mengenal huruf, memahami huruf, kemudian menjadi suku kata gitu. Oh, Nah, nggih. kegiatannya ini nanti saya perkenalkan dulu terhadap masalah, kemudian saya bentuk untuk belajar, belajar secara kelompok. Kelompok, Iya. Kemudian di dalam kelompok nanti siswa bisa menyusun huruf menjadi sebuah kata yang bermakna seperti itu. gitu. Nah, nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil dari menyusun huruf tersebut begitu. Oh, berarti nanti kalau boleh ditekankan berarti di dalamnya ada aktivitas diskusi anak. Iya, diskusi. Nah, dari aktivitas itu juga nanti anak akan mempresentasikan hasilnya, Ibu ya. Iya. Oh, nggih. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi kalau dari langkah-langkahnya kan sepertinya sudah runtut, Bu. Cuma kalau kita berbicara tentang pembelajaran kan kadang pasti ada kendala walaupun kita sudah mempersiapkannya dengan optimal, nggih. Nah, mungkin kalau bisa diprediksi nih Bu, atau ada kemungkinan tidak ada kendala tertentu ketika akan membelajarkan mengenai pembaca permulaan dengan model PPL itu di kelas 1 untuk hari ini, ada kendalanya yang mungkin kira-kira akan terjadi seperti apa Bu? Iya. Saya membayangkan karena melihat karakteristik anak-anak saya itu macam-macam sekali. Ada yang aktif sekali, ada yang sedang, ada juga yang pasif. Jadi saya berpikir jika menggunakan model pembelajaran ini, takutnya di dalam kelompok ada yang tidak aktif. Kemudian ketika berpresentasi ada yang tidak mau ke depan. Nah, itu yang membuat saya khawatir juga terhadap anak-anak. Ada juga yang terlalu aktif. Tidak nanti karena terlalu aktif takutnya malah tidak fokus ketika pembelajaran gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang dipikirkan ketika akan melaksanakan pembelajaran. Betul Bu. Memang kadang memang yang masalah ada siswa yang aktif, yang satunya bisa sampai aktif sekali memang ya. Tapi kalau dari dua itu aja Bu, tadi yang masalah tadi ada tentang keaktifan siswa, dia mungkin dalam diskusi kelompoknya kadang mau ikut berpendapat atau tidak, bahkan mungkin dalam presentasinya kadang tidak mau untuk maju ke depan. Mungkin ada bisa dibilang ada sebuah cara yang akan Bu Ira lakukan untuk mengatasi masalah yang kemungkinan jadi kendala dalam hari ini Bu. Kalau untuk mengatasi itu, saya berpikir untuk memberikan motivasi kepada anak yang tidak aktif. Motivasinya apa? Ya, motivasinya dikasih tahu saja. Nah, kalau kalian maju berarti kalian anak yang pintar. Kalau kalian maju berarti kalian akan mendapat nilai yang bagus seperti itu. Nanti memunculkan keinginan untuk siswa maju. Kemudian untuk mengatasi siswa yang sangat aktif, misalnya mengganggu temannya. Nah, nanti kalau yang juga diberikan motivasi. Nah, kalau yang sangat aktif nanti dikasih tahu kalau terlalu mengganggu temannya nanti tidak dapat nilai yang bagus, tidak mendapat nilai yang baik. Gitu. Karena anak-anak saya sudah memahami karakteristiknya, pengennya itu mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik begitu. Jadi dikasih tahu seperti itu akan mungkin akan membuat siswa itu termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Memang tipikal Bu Guru kelas 1 itu biasanya memang pendekatan personal ke murid itu jangan memang luar biasa Bu, saya aku itu. Bu Ira juga seperti itu sebagai guru kelas 1. Mungkin seperti itu dulu Bu Ira untuk percakapan kita sebelum kita observasi kelas. Setelah ini saya ingin membersamai Bu Ira untuk melakukan sedikit observasi. Nanti juga dalam kelas juga saya video juga Bu sebagai bukti. Nah, itu yang mungkin bisa saya ambil sebagai mungkin bisa pembelajaran buat saya nanti ke depannya bagaimana Bu Ira dalam pembelajarannya, dan setelah itu juga nanti kita akan melakukan refleksi Bu. Jadi kegiatan pra observasinya saya rasa mungkin itu saja. Mungkin kalau memang Bu Ira sudah siap semuanya, sekarang juga sudah masuk waktunya anak-anak masuk, monggo nanti Bu Ira ke kelas, saya juga ikut membersamai Ibu untuk melakukan observasi dalam pembelajarannya. Seperti itu. Iya Pak. Nah gitu aja Ibu, terima kasih Ibu. Langsung mau kita masuk ke kelas Ibu. Iya, sama-sama Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Siapa yang tidak masuk ya hari ini? Kita doakan semoga teman-teman yang masih sakit diberikan kesembuhan ya. Bu Guru mau tanya, kegiatan malam hari apa? Tidur. Iya. Apa? Gigi. Misalnya kalian melihat ketika malam hari di sebelah kanan kalian melihat ada bintang 8. 8, ayo bintangnya di 8 di sebelah kanan yang terlihat. Kemudian di sebelah kiri bintangnya ada 5 yang terlihat. Kira-kira berapa jumlahnya total bintang itu ya? Nyanyi lagu Ayo Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Masih tema 3 kegiatanku, tema 4 kegiatan malam hari, pembelajaran kelima ya. Materinya tentang apa ya? Pengurangan bilangan 11 sampai 20. Nah, kemudian membaca cerita yang berhubungan dengan kegiatan malam hari. Tujuannya pembelajaran hari ini adalah jangan menonton video tentang pengurangan. Kalian dapat memecahkan masalah pengurangan dengan tepat dengan mengamati kosakata yang terdapat pada PowerPoint. Kalian dapat merangkai kata menjadi kalimat tentang kegiatan malam hari dengan tepat. Bu Guru punya video, siapa yang mau menonton? Iya, tapi ketika menonton kalian harus memperhatikan, diamati dengan cermat supaya ketika ada pertanyaan dari Bu Guru bisa menjawab. Kali ini kita bisa belajar dari cerita Lani dan keluarganya. Ini adalah kegiatan keluarga Lani di malam hari. Duduk santai, minum teh dan makan kue. Lani langsung melangkapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Yeay, bisa gue beda. Ada 9. Berarti 12 diambil 3 sama dengan 9. Ya, jadi bisa gue tahu sekarang adalah 9. Selesai beberapa pelajaran bersama ayah dan ibu, Lani melanjutkan membaca buku utamanya. Namun ternyata Lani sudah mengantuk. Lani berdoa, kemudian Lani istirahat tidur. Nah, itulah cerita kegiatan Lani di malam hari. Guru mau tanya nih dari kegiatan video tadi. Tadi keluarganya siapa sih? Siapa? Kue Lani masih berapa? 12. Kemudian dimakan lagi berapa tadi? Berapa? 12 dikurangi 3 9. Kegiatan Lani
Terus yang terakhir apa tadi? Berdoa. Ayo kita belajar membuat kalimat. Iya pintar. Sebelum tidur aku berdoa dulu. Ayo kita lanjutkan merangkai kata. Guru punya kata apa ini? Iya. Terus ini apa? Nalar. Susun menjadi kalimat yang baik bagaimana? Iya. Kita harus di sini ada lembar kerja tentang masalah pengurangan. Hasilnya nanti dicari di kartu angka. Gambarnya ditempel di sebelah sini yang tulisan warna merah. Bu Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu. Yang pertama kelompok 1 sebelah sini ada Najwa, ada Anjana. Pak Mas Faza kelompok 2, Mbak Inara kelompok 3. Ayo. Sudah selesai semua. Kelompok 3 dulu. Setelah itu kelompok 1 ya. Nanti diperhatikan temannya sudah betul apa salah. Ya. Nah, sekarang yang pertama ini ada permasalahan pengurangan. Berapa dikurangi berapa? Iya, hasilnya berapa ya? Iya, betul hasilnya 11, 16 dikurang 5. Betul. Diceritakan. Betul. Kemudian yang kedua. Iya. Terus yang ketiga.
dalam mengerjakan tugas semua kelompok sudah betul semua, mulai dari pengurangan dan juga mengurutkan gambar dan bercerita tentang kegiatannya lagi. Semuanya hasilnya bagus dan jawabannya benar. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Apa? Iya, pengurangan. Kemudian apa lagi ya? Kegiatannya siapa tadi ya? Iya, ceritanya lah. Lani, kegiatan yang dilakukan ketika apa itu? Untuk mengetahui kemampuan kalian tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Tugas di rumah adalah nanti bersama ibu atau bapak membuat aturan yang berlaku di rumah masing-masing. Ketika malam hari aturannya apa saja nanti dibuat bersama orang tua ya. Nah, sebelum istirahat, ayo kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bu Ira, tadi saya sudah meminta izin ke jenengan, sudah melaksanakan observasi selama pembelajaran, juga sudah membersamai Bu Ira dan anak-anak. Nah, tadi kan di awal kan saya juga sempat minta izin setelah observasi ada kegiatan refleksi nih Bu. Nah, Ya, ini yang masuk kegiatan refleksi kita Bu, refleksi atas observasi yang sudah dilakukan. Ya. Yang pertama nih Bu Ir, tadi kan sudah ada pembelajaran sekitar 70 menit lah, kalau 2 JP ini kan sekitar 70 menit. Nah, kalau menurut Bu Ira, tadi keadaan kelas selama pembelajaran seperti apa Bu Ir dengan yang tadi dialami Bu Ira secara langsung hari ini? Keadaan kelas ketika pembelajaran itu yang pertama siswa lebih antusias dengan menggunakan model pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang tadi. Siswa lebih antusias, kemudian siswa lebih senang, semangat. Tetapi yaitu saya sepertinya kurang untuk mengontrol kelasnya, penguasaan kelasnya masih kurang untuk kelas 1 ini. Tadi juga betul sih Bu, saya pas ikut sama Bu Ira itu Masya Allah, kelas 1 itu benar-benar antusias dalam belajarnya kan. Bu Ira bisa mengakomodasi anak-anak, kalau saya sendiri kayaknya juga belum bisa Bu. Jadi potensi Bu Ira sebagai ibu guru kelas 1 tadi sudah membersamai anak-anak selama pembelajaran. Saya lihat juga model pembelajarannya juga runtut, semuanya terlaksana. Itu potensi yang sangat besar sebagai guru menurut saya Bu. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan keadaan kelasnya waktu observasi tadi Bu Ira. Jadi kan di awal tadi kita sudah berbicara mengenai sebuah aspek yang ingin dikembangkan Bu dari siswa. Nah, tadi Bu Ira menjelaskan mengenai kemampuan membaca anak dari suku kata terus nanti naik menjadi kalimat. Nah, menurut Bu Ira nih, apakah sudah terlihat atau sudahkah berhasil dalam Bu Ira mengembangkan aspek perkembangan pada siswa tersebut?
Dilihat dari kegiatan siswa tadi, yang pertama itu presentasi. Nggih. Presentasi kegiatan hasil menyusun huruf. Ketika siswa diminta untuk membacakan susunan huruf tersebut, siswa sudah mampu. Kemudian di akhir pembelajaran itu ada evaluasi, dan siswa juga sudah mampu untuk mengerjakan soal-soal evaluasi dengan benar. Sebagian besar atau bahkan hampir semua siswa itu mendapatkan nilai yang baik Oh, nggih. di atas KKM semua. Nggih, nggih. Berarti kalau secara garis besarnya boleh saya simpulkan berarti kan pengembangan untuk kemampuan membaca siswa kelas 1 itu sudah berhasil nih. Dilihat dari tadi dalam waktu presentasinya juga anak-anak sudah bisa membaca dengan lancar. Bahkan untuk soal evaluasinya dengan diberikan bahan bacaan pun anak-anak sudah bisa mengerjakan sendiri. Berarti kan anak-anak sudah bisa membaca nih. Meskipun belum lancar, masih Nggih, mengeja, masih tetapi sudah mengeja. bisa mengerjakan. Nggih, berarti seperti itu, nggih, Bu. Lalu ini, Bu. Ketika dalam pembelajaran kan pasti sebagai guru kita pasti merasa, oh, ini ada yang kurang nih sepertinya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau mungkin wah, ternyata yang saya inginkan anak-anak bisa mencapainya. Nah, kita mungkin bisa berefleksi, Bu Ira, dari pembelajaran tadi mungkin bisa diceritakan mungkin yang Bu Ira rasakan, entah itu kelebihannya, kekurangannya, atau apapun untuk pembelajaran hari ini seperti apa, Bu? Kelemahannya dulu. Ternyata anak-anak kelas 1 itu ketika diajak berdiskusi masih belum mampu atau belum siap gitu untuk berdiskusi seperti itu. Jadi saya penguasaan kelasnya agak kurang. Jadi siswa agak rame gitu, rame sendiri seperti itu. Tetapi dalam pengerjaannya siswa mampu. Kemudian untuk kelebihannya, karena tadi saya tampilkan juga video, gambar-gambar juga di slide PowerPoint, jadi anak-anak lebih antusias, semangat gitu. Kemudian dalam diskusi kelompok meskipun rame sendiri, anak-anak juga mampu bisa. Kemudian ketika presentasi yang tadinya saya takut ada yang tidak mau maju, ternyata semuanya mau maju gitu. Jadi lebih antusias aja sih, anak-anak lebih semangat, senang gitu. Nggih, tadi dari presentasinya juga anak-anak mereka nggih tadi mungkin kan karena anak kelas 1 kita takutkan masih minder, masih malu-malu, tapi ternyata tidak nggih, Bu. Dalam presentasi tadi selama pembelajaran semuanya aktif, semuanya antusias. Bisa dibilang kalau menurut saya pembelajarannya itu sudah berjalan dengan sangat lancar dan sukses gitu. Tetapi ya itu Bapak, maksudnya penguasaan kelasnya, bagaimana mengatasi kelas 1 yang aktifnya luar biasa seperti itu, ramenya luar biasa seperti itu, masih kurang bisa mengendalikan itu, belum tahu bagaimana caranya. Oh, okay. Berarti menurut Bu Ira masih ada kelemahan dalam penguasaan kelas. Nah, gini Bu, dari tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai potensi Bu Ira. Nah, tadi Bu Ira bisa membuat pembelajaran yang menarik kepada siswa dengan menyediakan medianya juga, menyediakan video, ada flashcard, terus memandu diskusinya, itu juga potensi yang Bu Ira miliki. Tapi Bu Ira merasa bahwa Bu Ira masih kurang nih dalam pengelolaan kelas. Nah, kalau menurut Bu Ira, kenapa Bu Ira masih kurang dalam hal pengelolaan kelas? Karena mungkin anak-anak kelas 1 itu kan karakteristiknya beda-beda dan masih senang bermain. Anak kelas 1 masih senang bermain sendiri, kemudian tingkat konsentrasi siswa kan masih sangat rendah untuk kelas 1. Jadi susah untuk menguasai kelas yang begitu ragam, itu menurut saya masih susah. Dan sampai sekarang pun, selama bertahun-tahun mengajar, sampai sekarang pun masih bingung bagaimana caranya untuk mengelola kelas 1 dengan baik begitu. Masih ada kebingungan dalam hal pengelolaan kelas. Bu Ira dari mulai awal mengajar dari tahun berapa Ibu? 2014 sampai sekarang 2022, sekitar 9 tahun berjalan Ibu. Ketika Bu Ira dihadapkan dengan kondisi kelas 1 yang beragam, dengan mereka yang masih ingin bermain-main, mengakibatkan pengelolaan kelas yang mungkin dalam artian susah lah yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan kelas. Tapi sudahkah Bu Ira melakukan sebuah terobosan baru atau sudah pernah melakukan ide apa itu untuk mengatasi masalah kesulitan pengelolaan kelas atau belum Bu?
Sudah. Kalau saya di dalam kelas itu karena anak-anak itu konsentrasinya rendah, itu tuh saya lebih banyak itu ice breaking. Ice breaking. Iya, ice breaking gitu. Jadi ketika mau pembelajaran, saya menyiapkan siswa dulu supaya lebih fokus. Kemudian beberapa menit kemudian, anak-anak sudah kehilangan fokusnya, saya mulai lagi ice breaking-nya dengan ice breaking yang berbeda-beda itu setiap hari. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak bosan. Tidak bosan dengan ice breaking yang itu-itu saja. Jadi saya berusaha mencari-cari ice breaking yang lebih baik lagi supaya mengatasi kefokusan siswa gitu. Nggih. Gitu. Nggih. Betul Ibu. Kalau menurut saya juga ketika untuk meningkatkan fokus siswa atau menjaga tingkat konsentrasi siswa, kita bisa berikan modifikasi di ice breaking-nya. Ketika seorang guru merasa, oh anak-anak saya sudah mulai hilang konsen nih, kita kasih ice breaking seperti itu. Mungkin memang betul langkah yang sangat solutif menurut saya Bu. Tapi ketika ini kan berhubungan dengan tingkat konsentrasi siswa gitu. Iya. Kalau berhubungan dengan ketika dihadapkan siswa yang mungkin agak, mohon maaf ya, agak terlambat atau agak, apa ya bahasanya ya, agak kurang dibandingkan teman-temannya dalam memahami pembelajaran, adakah yang Bu Ira sudah pernah lakukan? Yang pertama, saya memahami dulu karakteristik siswa ini maunya bagaimana. Nah, kemudian saya menggunakan model-model pembelajaran yang bisa meningkatkan semangat siswa untuk belajar atau membantu siswa untuk belajar mencapai sesuatu yang kurang tersebut. Nah, selain itu karena tidak semua siswa kurang, ada beberapa siswa kurang, jadi saya memberikan bimbingan. Bimbingan setelah atau sebelum pembelajaran 10 menit setelah atau sebelum pembelajaran. Berarti di luar jam pembelajaran ada bimbingan khusus untuk anak-anak yang memang membutuhkan gitu. Ya, itu pun kalau anak-anak yang sangat kurang. Kalau yang tergolong kurang saja untuk penggunaan model atau media pembelajaran sudah cukup bisa mengikuti gitu. Berarti intinya adalah bagaimana seorang guru dapat berinovasi maupun berkreasi mengenai model dan medianya, sehingga selain motivasi anaknya meningkat, pemahamannya atau hasil belajarnya juga ikut mengikuti gitu. Iya. Nah, terkait dengan itu mungkin ada sebuah rencana yang Bu Ira ingin lakukan dalam hal mengembangkan diri Bu Ira atau mengembangkan pembelajarannya ke depannya, agar yang tadi siswa yang mungkin keaktifan siswanya atau fokusnya siswanya dapat teratasi, itu mungkin ada sebuah rencana ke depannya Bu Ira yang ingin segera atau yang ingin dilakukan Bu Ira lah, ada sebuah rencana seperti apa mungkin? Untuk saya rencananya dengan mengatasi anak-anak yang kurang tersebut. Nah, kalau saya selain untuk mencari ilmu-ilmu baru nih, ilmu-ilmu baru dalam bagaimana sih mengatasi anak-anak yang kurang atau bagaimana menjaga kefokusan siswa kelas 1 gitu, juga saya akan terapkan dengan menggunakan model atau media pembelajaran, terutama kalau kelas 1 itu media pembelajaran konkret. Itu harus setiap kegiatan pembelajaran itu diutamakan adalah media pembelajaran yang konkret untuk kelas 1 gitu. Selain itu saya juga berusaha untuk mencari informasi lagi yang lebih baik lagi untuk kedepannya supaya saya bisa menerapkannya di kelas 1. Hebat sekali Bu tentang rencananya, pengembangan rencana yang akan Ibu Ira lakukan juga ini sebenarnya menarik sekali Bu. Mungkin kalau boleh Bu, di luar kegiatan saya sebagai guru penggerak nih, kalau boleh mungkin tadi Bu Ira sudah menjelaskan mengenai rencana yang akan dilakukan. Mungkin kalau memang diizinkan, saya juga pengen Bu bersamai lagi, pengen melihat bagaimana Bu Ira dalam pembelajarannya, bagaimana Bu Ira mengatasinya. Kalau tidak mengganggu, mungkin diizinkan saya ikut membersamai ke depannya. Boleh. Mungkin itu saja Bu Ira untuk kegiatan yang dilakukan mengenai supervisi akademik. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya Bu Ira, terima kasih atas kesempatan saya untuk membersamai di kelas, terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan. Semoga nanti saya harap kedepannya tadi kendala-kendala yang tadi disampaikan Bu Ira dapat diatasi dengan berbagai rencana yang sudah disampaikan, dan saya juga dapat membersamai lagi, jadi saya bisa melihat apakah yang tadi Bu Ira sampaikan itu bisa saya terapkan di kelas saya atau tidak, seperti itu. Iya, Bu. Seperti itu saja Bu Ira, terima kasih sekali lagi. Pak. Mungkin itu saja.
saya tutup nih Bu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Pak Untuk.